Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Rayon 1 Kabupaten Serang mengadakan BIMTEK Asesor PKG dan PKTendi yang bertempat di Global Indonesia School Kecamatan Keramat Watu, Rabu 23 Februari 2022. Kegiatan BIMTEK ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aber Nur Hadi MPD, Pembina Pengawas Dikdik Fatah SPD MSI, Ketua MKKS Rayon 1 Setiadi Sueb MPD yang diikuti masing-masing perwakilan dari 34 SMP wilayah Rayon 1. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Serang, yang kami hormati para pemateri, yang kami hormati pengawas pembina Bapak Didik Tasdik Fatah SPD MSI, yang kami hormati Ketua Rayon 01 Bapak Setiadi MPD. Ketua Rayon 1 Setiadi Sueb dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 34 SMP di wilayah Rayon 1 yang terdiri dari 18 sekolah negeri dan 16 sekolah swasta yang masing-masing sekolah mengutus 2 orang guru sehingga jumlah peserta adalah 68 peserta. Pada kesempatan pagi hari ini Rayon 01 melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan BIMTEK Asesor PKG dan PKTendi. Kami mengundang 34 sekolah yang ada di wilayah 01, terdiri dari 18 sekolah negeri dan 16 sekolah swasta, 18 sekolah negeri dan satap dan 16 sekolah swasta, yang masing-masing mengirimkan beberapa peserta atau wakilnya, dan tercatat di di absen yang sudah kami sebarkan di masing-masing wilayah, yaitu 68. Setiadi Sueb berharap dengan diadakannya kegiatan BIMTEK ini, sekolah-sekolah yang ada di Rayon 01 dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang berkompeten. Kegiatan BIMTEK ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Aber Nur Hadi MPD. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan mengenai BIMTEK Asesor bahwa asesor tugasnya adalah membina, membantu, mengadvokasi, dan mengarahkan. Kemudian Aber Nur Hadi berharap agar para peserta calon asesor dapat meningkatkan kualitas diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga integritas diri, serta dapat membantu supervisi kepala sekolah, serta mengadvokasi guru-guru lainnya. Selain itu harus memiliki kemampuan diri sebagai tatanan pelaksanaan tugas, dan juga dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi teman-teman guru sejawatnya dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar 8 nasional pendidikan. Terkait dengan proses pembelajaran guru-guru, dilihat. Nanti kalau misalnya teman-teman kita guru mengajar itu ada kekurangan, maka dibantu oleh kita. Jadi supervisi itu proses membantu, membina, mengarahkan, membimbing teman guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam proses belajar mengajar, dalam proses pembelajaran. Nah, ini asesor ini terkait dengan penilaian kinerja guru. Silakan Ibu Bapak monitoring dulu teman-teman kita di sekolah itu. Apa sih kira-kira hambatannya yang dialami oleh guru-guru ini, oleh teman-teman kita ini? Hal senada disampaikan oleh pengawas dan pembina SMP, yaitu Didik Tasdik Fatah SPD MSI. Beliau menambahkan bahwa asesor adalah orang yang melakukan tugas asesmen, yaitu memberikan bimbingan, mereview sarana kerja pegawai, melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja setiap pegawai. Selanjutnya Didik menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai prasyarat penugasan guru atau tenaga kependidikan sekolah sebelum melaksanakan tugas. Sebagai anggota tim pengelola kinerja pegawai di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu dapat melaksanakan tugas atas nama kepala sekolah untuk melakukan supervisi, melaksanakan penilaian kinerja guru atau tenaga pendidikan. Asesor akreditasi, ada asesor PKD, ada asesor calon sekolah penggerak, ada asesor calon guru penggerak, dan seterusnya.
asesor, orang yang melakukan tugas mengasesmen. Dalam kegiatan BIMTEK PKG dan PK Teknik yang diselenggarakan oleh MKKS SMP Rayon 1 ini, para peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda mengikuti kegiatan BIMTEK Asesor yang digelar selama 3 hari. BIMTEK ini akan memberikan wawasan dan gambaran baru kepada para calon asesor untuk meningkatkan pertama kemampuan dirinya ya tentu sebagai asesor, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun integritas dirinya dalam memberikan advokasi kepada teman-teman guru. Kemudian dari asesor itu sendiri nanti pada saat tataran pelaksanaan tugasnya, teman-teman asesor ini harus mampu meningkatkan kemampuan atau kompetensi teman-teman sejawatnya ya di dalam proses pembelajaran, terutama dalam penguasaan 8 standar nasional pendidikan. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi di dalam sambutan, tujuan akhir dari semua kegiatan termasuk BIMTEK asesor ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan berkualitas itu hanya bisa dicapai oleh proses yang berkualitas. Ya, kalau prosesnya tidak berkualitas, nggak mungkin mutu pendidikan itu akan bisa dicapai. Nah, proses yang berkualitas itu hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang berkualitas. Nah, guru-guru yang berkualitas ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap atau kompetensi lah di era sekarang ya. Apalagi sekarang ini era digitalisasi. Jangan sampai guru tertinggal oleh informasi-informasi yang pada akhirnya mereka sendiri tidak berkembang pengetahuannya. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menyambut baik adanya BIMTEK asesor di Rayon 1 ini, dan mudah-mudahan ini menginspirasi rayon-rayon yang lain ya, rayon 2, 3, 4, 5 dan 6. Karena sekali lagi diharapkan dengan adanya BIMTEK asesor ini nanti teman-teman guru yang selama ini mengalami kesulitan dalam penguasaan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, penggunaan alat pembelajaran ya sehingga kinerja guru itu tidak maksimal. Nah, dengan dibantu oleh teman-teman asesor ini nanti kemampuan guru itu meningkat dan pada akhirnya bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Setiap guru harus menyadari bahwa jadi guru ini panggilan hati nurani, ya, panggilan hati nurani. Terimalah pekerjaan ini dengan ikhlas, ya, syukuri apa yang diterima. Karena saat ini jadi guru tuh nggak gampang. Nah, kita yang sudah jadi guru ini harusnya merasa bersyukur dan bahagia. Zaman kita jadi guru tidak seleksinya tidak seketat seperti sekarang. Kalau sekarang jangankan untuk lulusnya, untuk daftarnya saja kan menunggu beberapa jam, beberapa hari. Nah, itu jadi syukuri pekerjaan ini sebagai panggilan hati nurani supaya kita bekerja tuh ikhlas, enak, ya. Apalagi kalau merujuk kepada Undang-Undang 14 2005 yang menyatakan bahwa guru itu adalah jabatan profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, membina, mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik baik pada pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar. Nah, orientasi yang harus lebih menjadi titik berat guru itu mendidik, jangan mengajar. Kalau mendidik itu transfer value, kalau mengajar itu transfer knowledge, ya. Dan orang tuanya pun bisa kalau transfer pengetahuan itu bisa. Tapi mendidik inilah yang sangat sulit. Maka setiap orang tidak gampang menjadi guru itu. Kalaupun ada misalnya orang mengatakan jadi guru itu gampang, itu bohong sebenarnya. Buktinya kita semuanya ini anak disekolahkan ke sekolah tidak dididik sendiri. Karena kalau ke guru menurut, tapi kalau orang tuanya kan nggak nurut. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau yang pertama kepada guru-guru, terima pekerjaan ini sebagai panggilan hati nurani, laksanakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya. Ya. Yang kedua, di era digitalisasi ini, guru jangan konvensional, jangan ortodok lah ya. Ikuti perkembangan, ikuti teknologi. Jadi tidak ada lagi sekarang alasan misalnya, waduh Pak digitalisasi, waduh Pak misalnya pakai daring, kayak kami nggak bisa. Nah, itu berarti guru yang tidak mau berkembang, guru yang tidak mau belajar. Guru itu sosok yang dianggapnya serba bisa. Maka jangan berhenti untuk belajar. Lifelong education, ya. Jadi saya berharap guru-guru semua jangan tertinggal pengetahuannya oleh siswa. Kalau dulu guru masih bisa mengelak. Anak-anak, kamu tahu dari mana? Bisa saja mengelak, tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau guru ditanya oleh murid tidak bisa menjawab, jangan marah-marah kepada anak. Kok kamu bisaan saja, kok kamu ngetes saja? Tidak bisa begitu, karena anak boleh saja sekarang lebih tahu duluan dibandingkan dengan gurunya. Kenapa? Karena medianya sudah ada di tangan anak, gitu ya. Jadi sekali lagi, satu, terima dengan ikhlas pekerjaan ini sebagai sebuah panggilan nurani. Yang kedua, kuasai digitalisasi untuk menyesuaikan di era
kekinian ini ya. Yang ketiganya terakhir sekali lagi, tujuan dari kegiatan apapun yang dilaksanakan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, anggaran sekolah yang sudah dirancang melalui Arkas itu gunakan untuk kegiatan-kegiatan semacam ini supaya penggunaan dana itu tepat sasaran secara efektif dan efisien, dan nanti bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan. Itu barangkali ya.